yang bisa kita tangkap adalah dia Tubaba ini mau maju dengan tumbuh berkembang, tapi gimana caranya perkembangannya dia itu tidak melupakan masa lalunya. Kami berempat, Chandra sebagai director, Azari dan saya sebagai principal architect, yang dimana kita berpartner di situ, dan Denny Hamdi sebagai personal manager. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal kompetisi desain, ya ini menjadi pembuka untuk Budak Tubaba ya. Jadi yang paling pertama itu, ini mungkin bisa dibilang tips and trick kalau dari kami ya. Yang pertama itu refine the brief. Jadi intinya itu kalau misalnya kita mendapatkan KAK, kerangka acuan kerja, kita lihat mungkin memang ada sesuatu yang nggak lengkap atau misinformasi atau apa. Jadi sebenarnya adalah tugas arsitek buat untuk refine mencari masalah. Mencari masalah. Jadi problem statement di depan itu penting. Jadi kalau misalnya emang belum jelas, kita justru cari tahu ini penjelasannya itu seperti apa. Karena kita juga nggak selalu nangkap semua yang ada di KAK kita harus ikutin, nggak harus, karena kadang-kadang itu ada misinformasi di situ. Terus yang kedua itu konteks. Konteksnya itu yang pasti site, local values atau intinya budaya yang ada di sekitar sana. Terus program ruang dan tipologi. Yang ketiga itu 3-dimensional program. Jadi ini yang kami usulkan itu biasanya kalau dalam desain itu lebih ke meshing awal itu udah harus 3-dimensional. Kenapa? Karena kalau misalnya kita buat site plan dalam bentuk 2-dimensional, kita akan melihat secara 2-dimensional, tapi kita nggak akan melihat dia itu menjawab lingkungannya seperti apa, seberapa besar skalanya. Apalagi kalau misalnya kita udah masukin program ruang. Cara kami itu biasanya lebih ke 3-dimensional ini untuk merespon sekitarnya juga gitu. Jadi termasuk dalam Tubaba itu, kami sadar dari awal itu bangunannya akan kecil-kecil. Dengan luas yang 50.000 meter persegi, bangunannya hanya sekitar, kalau nggak salah di bawah 10 ribuan atau 12 ribuan. Lalu nanti kita lengkap ke yang Tubaba. Untuk yang berikutnya research, udah pasti itu research itu jadi poin penting karena itu yang akan menjadi soul dari desainnya. Kalau misalnya research di awal itu udah matang, berarti lebih tepat guna nanti pada akhir eksekusinya, apalagi kalau misalnya akan dibangun. Lalu non-linear design approach, jadi kita sebagai arsitek yang mungkin setengah technical, setengah seni bisa dibilang. Jadi sebenarnya masalah nggak akan selesai secara linear. Baik juga desain itu juga nggak selesai secara linear. Kalau misalnya kita udah maju satu tahap, pasti ada sesuatu yang terlewat, pasti ada yang kita ulangin dan gitu terus sampai akhirnya udah masterized design gitu. Yang akhirnya dalam bentuk submission dalam sayembara. Terus kalau misalnya kita udah membuat desain yang udah riwah, misalnya anggaplah udah bahasanya banyak banget, tapi gimana caranya bikin tetap make sense. Make sense itu tentang kita mencoba jadi user. User di sini pasti mikirnya lebih maintenance, tapi tergantung konteksnya lagi ya. Lebih tentang keterbangunan, tentang material yang tersedia di sana tuh apa. Jadi di sana kita coba masukin misalnya hierarki, zonasi, sirkulasi yang jelas itu seperti apa. Jadi ada sense of rasa pemilikan dengan kita memberikan user itu bahwa ini mungkin cocok buat Anda gitu. Nanti bisa dilihat yang Tubaba itu di mana grid-gridnya itu sebenarnya sederhana. Cuma kami membuat sedikit plot twistnya itu merespon terhadap arah kiblat. Dan yang terakhir itu subtle identity. Kalau
kami secara pribadi itu lebih suka desain yang nggak terlalu teriak, tapi kalaupun teriak itu sebenarnya harus dirasakan dengan nggak, misalnya saya mau ngomongin tentang batik, tapi batiknya itu nggak terlihat secara jelas misalnya di fasad atau enggak, tapi ini ya benar, saya setuju bahwa ini ngomongin tentang batik karena ada interpretasi yang lebih dalam tentang batik ini gitu, mungkin dalam bentuk fasad tapi nggak terlalu kelihatan, atau misalnya dalam program ruang, dalam hubungan antar ruang. Jadi nggak harus langsung pertontonkan bahwa saya ingin bicara tentang batik, tapi bagaimana batik itu bisa jadi interpretasi yang ditangkap oleh user, dan bisa jadi malah jadi multi tafsir, dan itu nggak masalah. Dan ini contoh-contoh sayembara yang kami ikuti dari 2011, bisa dilihat yang sebelah kiri itu yang awal-awal dari 2011 sampai 2017, yang sebelah kanan itu 2018 sampai 2019. Saya perhatikan juga cukup banyak karya yang masuk juga, sekitar ada 180-an kalau nggak salah yang karya yang masuk, Mas. Dan sekali lagi kita juga mengucapkan selamat kepada Labworks yang sudah memenangkan sayembara Tubaba ini. Dan boleh diceritakan sedikit Pak untuk mengenai konsep desain yang diajukan untuk Tubaba ini, karena kan di sini mengangkat budak Tubaba seperti itu. Ya, mungkin sebelum masuk ke detail, nanti sama Imal aja lah detailnya. Tapi emang kita berangkat dari Tubaba ini kan berangkat dari kita tahu ada informasi soal sayembara, ya tadi Imal cerita, kita coba ada jadi bahan pembicaraan lah dari teman-teman arsitek juga gitu. Bahwa ini adalah sayembara dengan kasus yang cukup menarik, gitu kan. Terus ya pertama kali kita coba research juga apa sih Tubaba ini. Mungkin memang kita pernah tahu beberapa soal tulang bawang barat ya, dari mulai karya Mas Aang dan segala macamnya. Terus kita coba perfiling lagi tulang bawang barat ini, kok ternyata ini ya banyak yang narasi-narasi yang disiapkan gitu, yang disiapkan untuk tulang bawang barat. Jadi kayak kembali ke masa depan, pulang ke masa depan. Terus kalau teman-teman lihat juga di googling aja misalnya tentang bupatinya, statement bupatinya, itu menurut kami keren juga ya, ada seorang pemimpin daerah ya yang bisa punya visi yang menurut kami ya di luar kebiasaan yang ada gitu, dimana dia punya cita-cita gitu kan, dengan narasi-narasi yang dia sampaikan gitu. Tubaba pulang ke masa depan lah jadi intinya dia mau maju, tapi yang bisa kita tangkap adalah Tubaba ini mau maju dengan tumbuh berkembang, tapi gimana caranya perkembangannya dia itu tidak melupakan masa lalunya. Jadi tidak hanya menuju sebuah modernitas yang akhirnya tidak punya jati diri, tapi bagaimana mereka tumbuh berkembang tapi based on jati dirinya mereka di masa lalu gitu. Jadi, ini menarik sih buat kita, dimana menarik banget karena kan beberapa daerah akhirnya tumbuh, tapi ya let's say kayak kota besar Jakarta ya, walaupun memang dengan budaya Betawinya yang tetap ada ya beberapa, tapi pada akhirnya kan mereka tumbuh ya elemen-elemen adatnya itu pun tidak bisa nggak ngikut gitu. Atau mungkin contoh lagi Bali gitu kan, dengan dulu kita pernah dengar bahwa Bali itu nggak boleh lebih dari 3 lantai gitu kan, nggak boleh lebih dari 4, nggak boleh melebihi pohon kelapa lah segala macam. Dan pada akhirnya kan semuanya seiring dengan waktu berkurang tuh. Tetap aja ada beberapa bangunan yang akhirnya melebihi itu semua, walaupun ada elemen-elemen yang mereka berusaha untuk bertahan, kayak model atap, terus ada ornamen-ornamen yang tetap diwajibkan untuk ada. Tapi semakin banyak, menurut kami sendiri, semakin banyak daerah yang akhirnya berusaha untuk mengenal dirinya, daerah-daerahnya sendiri gitu, itu sangat menarik. Makanya kita coba deh untuk Tubaba ini, coba deh kita ikutan, kayaknya seru gitu. Dan kenapa judulnya Pudak Tubaba ini? Sebenarnya pudak itu dalam bahasa Lampung itu kan wajah gitu. Kita ingat sebuah frase bahwa pemerintahan adalah cerminan masyarakat. Jadi apa yang dilihat di pemerintahan
itulah yang melambangkan masyarakat. Makanya kita bilang apa yang dilihat orang kan wajah, ya kita namain ini Pudak Tubaba, jadi wajahnya Tubaba. Nah, nanti mungkin cerita lebih lanjutnya lanjutin lah. Oh, karena di Lampung tuh cukup menarik, ada beberapa hal yang harus dipertahankan, kayak misalkan kita jalan ke Lampung tuh sebagian ruko pasti atapnya bentuknya kayak sentiang Lampungnya gitu loh. Itu juga sama Pak, di proyek ini Bapak juga harus mempersiapkan atapnya seperti itu. Ya sebenarnya ya kalau kita mau menghargai, jadi kan kalau balik lagi ke Tubaba tadi bahwa ada intinya yang dari narasi yang itu disebutkan itu kan selalu ada bicara soal masyarakatnya, bicara soal agama ya, spiritual, bicara soal alam. Nah sebenarnya ya kita bisa memilih sih, itu pilihan. Kita bisa memilih menaruh elemen atap, let's say kayak misalnya di Padang atau di Minang dengan rumah gadang, terus kita taruh di bangunan. Atau kita bicara lebih jauh lagi bahwa spiritnya yang kita ambil dari si tradisional ini gitu. Ya itu pilihan sih, dan kebetulan kita memilih bahwa filosofi spiritnya yang kita ambil dalam hal ini dari 3 elemen tadi, masyarakat, budaya, dan agama. Masyarakat, budaya, agama istiadat, sama alam. Itu yang kita pilih untuk ditaruh di Tubaba ini. Silakan, mungkin Pak Imal mau menjelaskan lebih lanjut mengenai Tubaba. Jadi saya akan coba buka dari proses desain awalnya ya, kenapa pada akhirnya ini bisa jadi Pudak Tubaba. Jadi kebiasaan di kami itu buat sebanyak-banyaknya alternatif di awal untuk tahu mana alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan. Jadi ini contohnya. Yang sebelah kiri atas itu sebenarnya udah meshing 3 dimensional ya, walaupun ini saya capture dari 2 dimensional, tapi pada akhirnya kita bisa melihat secara 3 dimensional itu dia seperti apa. Jadi kalau dilihat ini udah ada program ruangnya dibuat karena dia ada 10 dinas, jadi let's say 10 dinas ini masih typical. Dan dari situ bagaimana kita menaruh ada 10 dinas di dalam site 50.000 meter persegi, beserta yang warna kuning itu adalah masjidnya. Karena masjidnya itu anomali dengan suku yang berbeda, jadi kita warnai dia beda dan luasannya berbeda. Kalau dilihat di sini memang kami mencoba beberapa ide ya, misalnya ada yang bentuknya seperti lingkaran, ada juga dia membentengi seperti yang ini. Terus ada juga dia yang mengikuti aksis masjid. Ada juga yang dia membelakangi lahan. Jadi sebenarnya dari sini semua kenapa kita buat alternatif, karena supaya tahu sebenarnya alternatif yang kita rasa paling kuat itu yang mana. Kalau kita ngomongin tentang bangunan yang make sense tadi secara user menggunakannya. Karena misalnya antitesis awalnya adalah bangunan ini akan menghadap ke depan karena ingin menjadi sebuah kota. Tapi masalahnya adalah dia akan barat timur orientasinya. Bagaimana menyiasati itu? Pada akhirnya kami membuat bagaimana kalau misalnya overstack-nya diperpanjang supaya efek barat timurnya itu tertutup oleh overstack yang panjang. Jadi dengan itu bukan isu lagi, karena emang yang ingin kami tekankan adalah sebuah deretan muka di depan. Kalau misalnya kita twist 90 derajat, efek itu nggak akan terlihat lagi. Dan pada akhirnya dari sini kami lanjutkan yang kami buat warna merah ini, kurang lebih opsi ini yang dipakai dari sekian banyak opsi. Dan kami juga coba dari ini desain awalnya, jadi bagaimana muka itu tergambarkan. Kita ingin sesuatu yang melayang atapnya, karena atap adalah area yang biasanya disangkakan untuk adat Nusantara khususnya. Dan kalau misalnya di Lampung pun itu atap itu bagian yang ditaruh yang cukup terhormat. Jadi kita ingin menonjolkan si atap ini. Kalau kami melihat proporsi
rumah tradisional Lampung pun ada bagian kepala badan kaki di secara umum di Nusantara. Nah itu yang ingin kami pertontonkan. Jadi dari depan seakan-akan masyarakat bisa melihat lobi setiap dinas. Jadi tidak ada kesan kantor eksklusif lagi. Tapi mereka walaupun berjarak mereka ingin merangkul masyarakat. Kesan itu yang ingin kami capai. Dan efek yang kami ingin capai adalah masjid itu bagian dari mukanya. Justru dia akan jadi komposisi yang mendukung komposisi kantor secara keseluruhan. Jadi pada akhirnya kami membuat lambang ini. Jadi yang sebelah kiri misalnya melambangkan spiritual itu adalah masjid. Kalau yang tengah ini adalah masyarakat di mana kantor-kantor dinas itu berada. Sedangkan yang alam adalah itu interpretasi dari bangunan publik yang diletakkan di depan utara dari masjid. Jadi pendaftaran desainnya adalah dari awal itu zonasinya terbagi atas zonasi yang sebelumnya spiritual, alam, dan masyarakat. Dari situ kami angkat sebuah atap ke atas. Atapnya itu yang belakang bagaikan deretan, yang depan itu menjadi icon yang menginterpretasikan masing-masing zonasi. Lalu kami angkat landscape-nya itu juga yang bagian dari representasi alam tadi. Setelah itu baru kami membuat koneksi yang cukup linear, tapi ada antitesisnya di bagian kita. Dan diantaranya ada ruang-ruang yang tersisa, itu kami gunakan sebagai lahan produktif yang menjadi minapadi pada akhirnya. Kurang lebih ini adalah mapping figurnya, dan koneksinya secara jelas kalau pengunjung itu lebih di arah sekitar masjid, area publik yang berfungsi sebagai lobby, dan dia bisa masuk ke masing-masing dinas dari selasar yang menghubungi masjid. Sedangkan staf kantor bisa dari depan dan maupun dari belakang. Jadi karena di belakang ada parkir juga, yang mungkin dikhususkan untuk staf itu bisa akses langsung dari belakang. Dan kalau untuk kendaraan, kami bisa mungkin dari awal nggak ada yang mengakses di tengah lahan. Itu supaya memisahkan antara pejalan kaki dan kendaraan. Dan itu area-area di dalamnya juga lebih nyaman buat pejalan kaki. Kurang lebih seperti ini desain secara keseluruhan. Kalau lihat dari sini kan sebenarnya akhirnya peletakan masa ini yang tadi kita coba bicarakan di awal, bahwa kita pengen ada sebuah kawasan terpadu yang terdiri dari beberapa fasilitas yang melambangkan, balik lagi tadi soal bagaimana soal masyarakat, bagaimana soal agama, bagaimana soal adat istiadat, mungkin nambahin lagi tadi soal imal, dan ini semuanya terlingkup di dalam satu site. Ada elemen spiritual yaitu masjid, dan ada adat istiadat tadi dengan rumah yang diangkat, itu kan sebenarnya interpretasi dari rumah panggung sendiri gitu. Dimana nanti kita jelasin lagi lebih detail bahwa kenapa itu diangkat, fungsinya apa, segala macam. Sebenarnya filosofinya yang kita tarik balik lagi ke rumah panggung ya, karena lambung. Jadi harapannya kita pikirnya sedetail mungkin, seperti kayak kenapa diangkat, jadi nanti bangunan di bawahnya itu yang akhirnya kita sifatnya urukan tanah itu, kalau misalnya di rumah panggung konvensional itu kan sifatnya biasanya buat storage ya, entah mereka naruh sepeda mungkin di daerah, kalau misalnya di Bugis atau Bajo yang nelayan biasanya naruhnya di buat naruh perahu di kolongnya gitu kan. Nah kita dalam konteks Lampung ini itu kita coba terapkan bahwa akhirnya area di bawah bangunan itu sendiri nanti yang akan jadi untuk servis, dan bagaimana sih menggambarkan sebuah masyarakat yang kalau mungkin pernah dengar soal filosofi nenek moyangnya Tubaba, intinya kebersamaan lah. Nah akhirnya area tengah itu kita jadikan sebagai fungsi minapadi. Harapannya itu sebagai sebuah sebuah kolaborasi lah antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengolah lahan produktif. Intinya semangat kebersamaannya itu yang kita tanamkan di Minapadi. Harapannya sih mungkin ini nggak besar ya, dan mungkin nggak seproduktif kalau misalnya kita buka lahan sebesar 10.000 hektar misalnya atau berapa untuk Minapadi, tapi minimal ini jadi simbol gitu.
bahwa ini adalah simbol partisipasi antara masyarakat dengan pemerintah mungkin, dan memang ini juga kita temukan karena based on kita nemu narasi dari hasil riset bahwa di Tubaba nih berhasil untuk program Mina Padinya. Jadi let's say ini akan jadi cadangan pangan lah at least ke depannya. Dan balik lagi soal ke pendekatan lingkungan, karena mereka memang ya gimana caranya merespon alam ya. Jadi kita berpikir bahwa sebuah arsitektur yang baik yaitu arsitektur yang impact-nya sekecil mungkin terhadap alam. Jadi gimana caranya ini kan selaras sama idenya mereka, bahwa gagasan mereka soal bagaimana sih berkembang tapi tetap menghormati alam gitu. Jadi ini kita coba terapkan juga, ditambah beberapa tahun ini kan juga Sustainable Development Goals juga menjadi isu ya di semua industri gitu ya, nggak terkecuali arsitek sendiri. Jadi sebisa mungkin kita coba deh mengarah ke sana, walaupun memang sekecil mungkin yang bisa kita lakukan ya kita coba dari mulai yang pertama dari mulai pengolahan air gitu, karena memang di Tulang Bawang sendiri kan kering. Cuma memang ketika hujan gimana caranya itu semua bisa ditampung. Jadi rainwater kita tampung itu kan untuk diolah menjadi bisa digunakan lagi buat flush, let's say buat flush atau buat pengairan tanaman dan segala macam. Atau mungkin overflow-nya juga bisa jadi buat pengairan air Mina Padi yang di depan gitu. Jadi semuanya siklusnya akan berulang, termasuk grey water yang dihasilkan oleh bangunan. Kita berharap ini bisa diolah lagi, jadi bisa seminimal mungkin lah penggunaan air yang digunakan oleh bangunan ini. Jadi dan fungsi Mina Padi itu sendiri karena kan biasanya output dari bangunan tuh end-up-nya di real kota ya, saluran kota kan. Jadi kita berharap dengan adanya si Mina Padi ini juga itu jadi filter biologis ya. Jadi pada akhirnya grey water yang diolah, yang digunakan kembali, yang kelebihannya dilarikan ke Mina Padi, overflow dari Mina Padinya itu baru ke real kota. Jadi harapannya sih nanti air bekas yang keluar dari bangunan ini sih sebisa mungkin bersih ya, dan nggak mencemari lingkungan. Nah, terkait sama udara, panas juga menjadi isu di Tubaba ya. Memang beberapa kali, bahkan sampai kemarin kita meeting koordinasi sama PUPR pun isunya masih tetap panas. Cuma balik lagi tadi kita coba mengencourage mereka lah bahwa sebisa mungkin bangunan ini seminim mungkin menggunakan penghawaan buatan. Jadi hemat energi lah, nggak terlalu itu. Jadi itu pun kita siapkan juga bagaimana secara desain kita siapkan, kita boost udara dari luar ke dalam bang kisi-kisi di atas. Jadi harapannya dengan kecepatan udara yang masuk di rongga atap itu bisa menekan udara panas buat naik ke atas. Jadi let's say kita harapkan sih sebisa mungkin tidak menggunakan AC. Namun kita nggak menutup kemungkinan bahwa ruangan-ruangan tertentu bisa menggunakan AC. Cuma sistemnya kita siapkan sebisa mungkin kalaupun ada AC pun itu tidak terlalu besar bebannya. Jadi bisa lebih bijak lah. Karena memang Lampung tuh daerah dekat pantai sih Pak. Jadi mungkin panas Pak, mungkin memang isu terbesar sih kalau di Lampung. Iya. Memang menjadi isu banget sampai hari ini ya. Tapi makanya kita coba deh bikin sebuah sistem dengan harapan bahwa kita bisa buang tuh udara panas keluar dari bangunan, dan adanya Mina Padi yang cukup besar di depan itu, dia kan kalau dengan Mina Padi kan sistemnya sebenarnya sawah dengan kolam ikan ya. Iya. Artinya ada air. Mungkin itu bisa bisa menurunkan suhu sekitar juga. Harapannya udara bisa mendinginkan udara lah gitu. Karena kita lihat potong sedikit, kita sambil ngobrol ya Mas. Nah akhirnya seberapa jauh akhirnya dari Pemda sendiri bisa menerima konsep desain ini Mas gitu. Karena kan mungkin banyak hal baru nih yang akan diterapkan di konsep bangunan Tubaba ini Mas. So far sih mereka masih punya visi yang sama ya, fight untuk ini, karena mereka juga sadar betul bahwa
memang apa yang kita tawarkan ini mungkin memang sesuai dengan visi mereka ya gitu. Karena cuma memang ada kendala. Iya pasti yang namanya proyek pemerintah kan pasti kendalanya kan penyesuaian budget. Nah disitulah peran kita peran kita untuk bisa kasih masukan lah terkait bagaimana how to fit the budget gitu. Cuma kalau dari segi teknis sebenarnya ini Mina Padi ini nggak terlalu menghabiskan biaya ya, karena kan sebenarnya toh kita tidak mengambil tanah dari luar. Jadi kalau dilihat di depan tadi kita lihat ada bangunan kita angkat, itu sebenarnya kan kita mengangkat kan dengan menggali si area Mina Padi ini untuk kita pindahkan ke area bawah bangunan untuk mengangkat bangunan. Jadi lahan yang terbentuk karena kita gali untuk menguruk bangunan kantor itu yang akhirnya kita manfaatkan sebagai Mina Padi. So far sih masih oke kok, masih oke. Cuma memang kita terus bantu mereka research untuk material dan kaitannya sama budget. Oke. Nah, saya tertarik sama konsep Mina Padi ini, Mas. Kalau sebetulnya di Tulang Bawang sendiri sebetulnya mereka sudah mengenal dengan konsep Mina Padi ini sebetulnya. Iya, kalau kita lihat di screen kan kita nemu artikel bahwa mereka udah coba program Mina Padi, dan Tubaba ini kalau saya nggak salah memang di saat pandemi ini mereka yang pada akhirnya bisa berhasil mempertahankan stok pangannya. Salah satu daerah yang gara-gara ini ya. survive. Jadi dari hasil panen berasnya, panen padinya oke banget sih. Jadi kenapa nggak kita tonjolin aja buat ke arah sini? Iya. Dan kita kayak punya misi aja, mungkin ini bagian dari apa ya, bagian dari bagian dari kelakar kita lah sama teman-teman di Labworks, bahwa ini hari gini siapa sih yang mau jadi petani, mungkin jadi pertanyaan kan. Hari ini mendingan jadi driver ojek online atau apapun itu lebih bergengsi lah daripada petani gitu. Dan memang ini fakta kan, memang beberapa daerah pun anak-anak petani pun udah nggak mau jadi petani, sebisa mungkin jadi insinyur atau sebisa mungkin jadi itu. Padahal sebenarnya karena ini sebagian dari at the end saat misalnya let's say kayak industri semua saat pandemi ini hampir collapse gitu ya. Pada akhirnya orang yang kepikiran adalah how to survive with pangan kan. Kita harus kuatkan pangan gitu. Dan ini menarik. Mudah-mudahan sih ini bisa jadi trigger lah buat Tubaba bahwa yang namanya pertanian itu jangan sampai ditinggalkan gitu. Jadi sebuah value. Karena kan memang visinya Tubaba mau maju tapi nggak mau lupain tradisi di masa lalunya. Jadi konsep historicalnya juga harus sejalan dengan konsep desainnya juga berarti di sini, Mas ya. Ya, harapannya begitu. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa ini menjadi satu kesatuan. Kita coba bikin satu komposisi massa yang jadi satu kesatuan, di mana elemen spiritual dengan masjid, elemen masyarakat dengan bagaimana Mina Padi yang terintegrasi, dan budaya itu jadi satu. Budaya ya dari filosofi rumah arsitektur tradisionalnya Lampung, rumah adat yang vernakular lah. Oke. Jadi bisa dilihat semua terintegrasi satu sama lain. Simbol-simbol ini yang diharapkan jadi, makanya kita bilang ini adalah wajah Tubaba. Ini simbol-simbol ini yang kita harapkan bisa menggambarkan bagaimana Tubaba bekerja ke depan. Next. Nah, ini juga memberikan gambaran bagaimana itu masing-masing itu punya atap yang dalam proporsinya masing-masing. Jadi kalau misalnya yang depan itu adalah foreground-nya, di mana ada spiritual dan alam, sedangkan yang belakang itu yang menjadi masyarakat, di mana Tubaba itu tuh tersenter di situ. Dan kalau misalnya kita ngomongin lebih mikronya, sebenarnya kita desainnya itu justru dari mikro untuk kantor, karena kantor itu kan tipikal. Kita mulainya yang paling basic adalah modul satu pegawai atau staff itu seperti apa. Ini kita mulai dari staff yang medium dan bukan staff yang paling rendah.
Intinya satu staff itu memiliki ruangan sendiri. Modulnya adalah 3,2 kali 4,2. Dan itu furniture yang bisa dimasukkan itu sesuai dengan standar pemerintah. Kami ngambil dari beberapa sumber kemarin. Jadi di dalam satu kantor atau staff itu isinya ada apa aja. Itu yang kami temukan adalah meja, kursi hadap ada 2, kursi staffnya sendiri ada 1, dan ada kursi yang sedikit buat meeting gitu. Dari situ kami juga memperluas juga kira-kira untuk staff yang staff harian itu seperti apa. Jadi yang tadinya itu satu modul itu untuk satu staff, sekarang 2 modul itu bisa diisi oleh 8 staff. Itu tergantung hierarkinya ya. Dan dari satu modul itu bisa diisi beberapa ruang meeting, atau misalnya dikali 3 modul jadi satu ruang meeting besar, di mana itu sesuai dengan KAK. Dari situ kami membuat zonasi satu tipikal kantor. Jadi kita buatnya memang linear ke belakang, dan itu yang di depan adalah area publik, di mana ada lobby, ruang meeting bersama, sama ruang meeting yang mungkin lebih kecil untuk menerima tamu. Ini yang tengah seharusnya bukan publik tapi staff. Tapi yang tengah ini dia bisa diisi oleh staff-staff yang harian. Dan begitu isinya bisa lebih banyak. Sedangkan yang belakang itu modulnya itu untuk pemimpin. Jadi untuk kepala dinas pun ada di sini, kepala bagian, kepala bidang itu ada di belakang. Dari masing-masing maaf, tanya sebentar. Dari setiap bagian ini itu hanya modul yang berbeda ataupun desain bangunan juga beda-beda Mas, untuk desain bangunan publik beda sampai dengan pemimpin? Sama semuanya itu satu modulnya itu 3,2 kali 4,2, sedangkan untuk akses tengahnya ini emang beda sendiri. Tapi untuk apa kita membuat modul tadi itu supaya kalau diulang atau ditambahkan ke belakang atau tambahkan ke depan itu fleksibel. Jadi dengan mudah bangunan ini bisa dikembangkan. Ya karena ada di KAK kita ada permintaan seandainya ini untuk dikembangkan, kita udah siapin skenario-nya ya, kalau nggak salah Mal ya. Dari mereka minta bahwa bikin kalau skenario ketika bangunan ini mau dikembangkan. Jadi that's why kita berangkat dari modul-modul yang bisa diulangi, direpetisi untuk kebutuhan pengembangan ke depannya. Misalnya kita lihat di side plan ini sebenarnya ada ruang sedikit di belakang yang kita kasih ini itu sebenarnya perluasan dinas, dan sudah dimasukkan ke KAK bahwa perluasan dinas itu kira-kira maksimal 15%. Dan gitu modul ini juga tercipta. Dan dari situ modul-modulnya ini kan jadi 3 bagian bangunan gitu, yang lebih kecil. Dan kenapa kami bisa? Karena itu untuk akses udara lebih besar lagi, untuk mengurangi panas juga untuk climate ini. Dan ditambah kami juga menggunakan unsur struktur kayu ini untuk mengedepankan efek bangunan panggung tadi dengan penggunaan kayu. Dan dari sini tinggal dibuat perulangannya aja. Dan kita buat dia lebih tinggi dari selasar di depan. Ya ini tadi kita bilang bahwa spirit rumah panggungnya yang kita angkat di sini. Dimana di bawah itu yang kita uruk itu nanti buat space buat utilities ya. Kayak groundwater tank dan segala macam kita siapin di bawah bangunan. Wah, ini sih orang Pemdanya bakalan betah nih kalau jadi ini. Kemarin itu memang kami perkembangan terakhir itu adalah selain panas, air conditioning tadi, juga tentang ekspresi kayu. Jadi udah ada masukan dari mereka itu bagaimana kalau ini diganti jadi baja yang dilapis kayu. Mengusulkan yang lain, ada contoh yang bisa membuat ini dengan kayu. Jadi pada akhirnya karena ekspresi baja yang ditutup kayu dibanding dengan kayu utuh itu memang hasilnya berbeda. Dan takutnya kalau misalnya kedepannya akan cracking kalau misalnya kita menggunakan baja dengan kayu karena makin banyak sambungan. Sedangkan kalau misalnya strukturnya monolit
itu justru kedepannya akan lebih minim resiko. Jadi itu yang kami sedang berdialog dengan mereka. Mudah-mudahan sih lancar. Karena kayu ini kan jadi yang saya bilang tadi, soul-nya dari desain ini adalah ekspresi kayu. Itu salah satunya. Karena di dalam ruangan pun kami sebagian juga expose struktur kayu ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari desainnya kan ada beton yang terjalin kolaborasi antara beton sama kayu ya, sebenarnya juga itu bagian lagi dari tadi kita berangkat bahwa mungkin hari ini beton dianggap sebagai simbol-simbol modernitas gitu kan. Sementara kayu adalah simbol-simbol tradisional. Nah, dari kenapa kita bikin sebuah permainan pertemuan antara beton dengan kayu, yaitu tadi balik lagi kita mau menggambarkan bahwa inilah bagaimana sebuah modernitas yang berangkat dari unsur tradisional yang tidak dilupakan. Baik lagi tuh roots-nya situ Baba. Nah, ini kan kalau saya lihat kan banyak expose dari kayunya sendiri ya, Mas Imal sama Mas Chandra. Ini untuk ketersediaan kayunya sendiri itu, apakah memang di Tulang Bawang itu cukup banyak tersedia atau memang akhirnya didatangkan dari kota lain, Mas? Nah, ini juga menarik nih. Sebenarnya ini jadi isu dari awal kita mendesain sampai hari ini sebenarnya. Bahwa bagaimana sih kita tuh punya desain tapi nggak cuma desain arsitektur tok. Kita pengennya ini ada sebuah movement gitu kan. Let's say kita berangkat ke Islamic Center-nya Mas Aang deh gitu kan. Mereka punya desainnya dengan full kayu gitu kan, kayu bengkira entah merbau lah gitu. Memang dengan harga yang lumayan mahal lah itu. Segala macam. Tapi kan di sini kita coba berangkat. Islamic Center-nya Mas Aang udah jadi ya, Mas ya? Udah jadi. Udah ya? Itu ada masjid sama seperti ada balai rakyatnya lah. Nah, dari situ pun kita berangkat. Waktu itu juga jadi pertanyaan buat kita, itu bagaimana sih pertanggungjawabannya akan itu tentang material alam dan segala macam. Dan memang justru kita di sini mau encourage, mungkin nggak ya bahwa karena memang Pemdanya punya visi yang bagus ya soal alam gitu. Kedepannya ini kita lagi mulai coba bikin movement bagaimana sih kita bertanggung jawab terhadap material kayu yang digunakan ini. Dan memang kita kemarin jatuh pada pilihan memang let's say CLT ya, cross laminated timber gitu, dengan material yang sustainability gitu. Cuma kita berharap nanti kalau kita belum ketemu sama bupatinya sih, kalau memang kita mau ketemu sama bupati, kita nanti berharap Pak itu Tubaba luas ya, banyak lahan kosong gitu. Let's say kita bisa bikin movement bahwa partisipasi pemerintah terhadap sumber daya alam ini ada. Let's say kita bikin, kenapa ada satu produk, let's say furniture Skandinavia, atau let's say ada satu, kita sama-sama tahu lah, atau ada produk kecantikan yang dia punya hutan sendiri untuk diproduksi, untuk dipanen gitu. Kenapa nggak kita melakukan itu di Tubaba? Karena menurut kami Tubaba luas. Ini pun site-nya pun sekarang site kosong kan. Jalan utama di depannya pun mungkin baru mau dibangun gitu. Jadi menurut kami sebenarnya sumber daya alamnya ini banyak. Justru dengan adanya ini pesan yang mau kita sampaikan nanti bahwa kalau seandainya kita ketemu sama bupati, kita mau bikin movement juga bahwa Pak, ayo Pak, kita bikin sebuah movement pembangunan yang bertanggung jawab. Sesimpel kalau misalnya kita nebang satu pohon, kita ganti 10 kali lipatnya. Apapun itulah, dan Tubaba sih mungkin sih dengan banyak lahan-lahan kosong yang masih tersedia gitu. Lanjut ya, mungkin ini emang hampir sama. Kita udah masuk ke area penerima, bangunan penerima yang ada di depan. Sama masjid berikutnya. Jadi kalau misalnya bedanya sama yang belakang, memang kami ngedesain secara mikro itu yang belakang dulu. Udah jadi desainnya udah fix. Kita kayak menaruh bangunan belakang ke depan, tapi kita buat skalanya lebih besar secara vertikal. Jadi sebenarnya modul-modulnya sama dengan yang belakang. Supaya ada secara visual juga masih ada selarasan lah antara depan dan belakang. Dan metode pembangunannya juga tidak ribet, dan begitu juga struktur yang depan hampir sama dengan struktur yang belakang.
Bedanya cuma dia double height ceiling di depan. Karena yang belakang itu kan lebih seakan-akan ditaruh di atas bukit. Nah ini dia masih di bawah bukit itu. Karena terlihat dari potongannya ini kan dia tinggi plafonnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari depan itu seakan-akan bangunannya memang tenggelam di balik bukit. Tapi sebenarnya di balik bukit itu ada ruangan. Itu kesan yang ingin disampaikan. Sebenarnya bangunan ini humble walaupun dia mendekat ke alam. Sedangkan kalau udah masuk ada area penerimanya di tengah. Ini setelah drop off itu ada area yang lebih terbuka. Jadi seakan-akan pendopo dan area lobbynya itu kayak hampir nyambung, dia bisa dilewatin, sangat permeable. Jadi fungsi kisi-kisi yang terlihat di fasad lantai 2 ini memang itu buat memasukkan udara, cahaya, itu semuanya lewat situ. Jadi kalau misalnya ini kan di dalamnya ini area meeting. Sebenarnya area level 1 ke bawah itu dia cenderung masif dengan bukanya yang sedikit, sedangkan yang atas itu dia semi permeable dengan kisi-kisi tadi. Dengan begitu udara yang di atas itu kan udara panas akan naik ke atas, sedangkan di atas itu udaranya udah kayak ngalir aja. Yang ingin dicapai efeknya seperti itu. Termasuk di sini itu tempat pelayanan publik. Dan untuk masjidnya sendiri pun hampir sama, kecuali kalau untuk masjid ini modulnya kita tetap ambil yang 3,4. Cuma dia dibuat lebih luas, jadi dia satu-satunya yang bentang besar dibandingkan yang lain. Coba pertambangan lebih masjidnya itu hampir sama dengan yang satu lagi. Itu dia ditenggelamkan di antara landscape yang lain. Iya. Ya Chan, gimana? Ya cuma perkembangan terakhir kan memang ini masjid kemungkinan akan kecilin ya. Karena ternyata kan udah ada Islamic Center, jadi dari Bupati sendiri menginginkan kalau misalnya itu setiap zuhur dan asar sholat berjamaahnya di Islamic Center. Jadi kemungkinan masjid ini akan dikecilin skalanya gitu. Jadi mungkin ini cuma buat sholat maghrib atau subuh. Dan ini juga masjid ini kan kenapa kita taruh di depan juga biar fungsinya nggak hanya buat kantor tapi buat masyarakat sekitar juga. Ini ada akses dari sini juga. Ini dari kantor di belakang. Dan di dalamnya juga initially kita juga buat ada sholat untuk outdoor juga. Kalau misalnya untuk misalnya let's say ada sholat Idul Fitri di sini bisa digunakan juga di outdoor ini. Untuk interiornya seperti ini kurang lebih. Dan ini marketnya. Nah kurang lebih seperti itu. Mungkin saya share videonya ya. Taruh gede.
Berapa lama proses mendesainnya Pak sampai akhirnya disubmit ke sayembara, ke tim panitia? Itu 1 bulan efektifnya. 1 bulan. Kalau efektifnya 2 minggu kali malah. Oh iya, sorry. Efektif 2 minggu, 1 bulan itu kurang lebih yang banyak gap-gapnya lah. dari 1 bulan sama ribut-ributnya lah. Kita kan tahu dari Instagram kan. Karena biasanya kan di awal-awal kita masih BM sendiri, bikin meeting gitu. Itu sebenarnya kita yang nentuin mau selesai di mana nih, baru mulai produksi gitu. Nah, produksi itu biasanya minimal 1 minggu, supaya nggak begadang. Nggak terlalu begadang lah, masih begadang. Bagaimana perasaan Pak Chandra, Pak Iqbal ketika mendapatkan sebagai pemenang di dalam sayembara ini? Karena melihat tadi ada 138 karya yang masuk, dan itu juga bukan hanya, dan banyak arsitek-arsitek besar lainnya yang ikut juga pada sayembara ini. Ya, pastinya sih bangga. Maksudnya awal-awalnya sih emang agak kaget, maksudnya kita udah cukup puas dengan apa yang kami sampaikan, dan setelah itu kan misalnya ada contoh-contoh lain yang ikut masuk submit gitu, beberapa karya lain yang menurut kami juga kayaknya pantas untuk didiskusikan. Apa yang menjadi keputusan juri gitu, karena selama ini kan kita taunya satu arah kebanyakan ya. Jadi ini cukup signifikan untuk tahu kedepannya itu arsitektur Indonesia mau dibawa kemana berdasarkan apa yang menjadi keputusan juri melalui sayembara, let's say. Karena itu kan melambangkan ini emang ide yang diterima pada saat ini. Dan kenapa ide-ide lain misalnya, let's say nggak cuma juara 1 deh, dia nggak masuk nominasi misalnya. Itu kita juga pengen tahu sebenarnya, supaya tahu sebenarnya desain arsitektur Indonesia itu mau digiring ke arah mana. Kurang lebih itu dari saya. Silakan mungkin Pak Chandra. Ya pasti bangga lah gitu. Dan walaupun awalnya kaget juga sih, dari 180 wah kita alhamdulillah masuk gitu. Ya cuma hari ini sih perasaan bangga dan senangnya itu udah berubah jadi lebih ke ter-challenge lah, gimana caranya bertanggung jawab lah sama ini semua. Ya kayak sayembara yang lain lah. GoPro with Catalog Pro. With Catalog Pro. Oke, wih.